Sore adik-adik. Masa setelah dibilang baru dijawab. Gak usah tegang-tegang, santai aja lah mak, pak. Iya. Iya. Iya Kak Nur ya. Sudah berapa lama kita latihan Kak Nur? Kami latihan anak-anak sekolah minggu 3,5 bulan. Jadi kepada adik-adik jangan sia-siakan latihan kita yang sudah 3,5 bulan ini. Kita kena panas, kita pulang malam, kita kena hujan. Untuk itu mari kita bersuka cita. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Iya, terutama untuk adik-adik ya. Iya, ya. Oke. Kita akan memulai acara kita pada saat sore hari ini. Sebelum kita masuk ke acara ibadah, kita menyaksikan tarian prosesi dari anak-anak sekolah minggu kelompok besar. Kami persilakan. Iya, semuanya kita tepuk tangan.
Ya Kurang silakan keras duduk. lah mama, kurang keras lah dek. Iya gitulah. Terima kasih. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Amang musiknya sekali lagi. Ucapkan selamat Natal, ada yang ucapkan Merry Christmas, ada yang ucapkan Feliz Navidad. Bermacam anak, beda suku dan bahasa, kita semua disatukan oleh Yesus, walau berbeda suku dan bahasa. Kita semua disatukan oleh Yesus, kita adalah keluarga Allah. Ada yang menyebut Tuhan Yesus, ada yang menyebut Tuhan Yesus, ada yang menyebut Ombu Yesus. Bermacam anak, beda suku dan bahasa, kita semua disatukan oleh Yesus, walau berbeda suku dan bahasa. Kita semua disatukan oleh Yesus, kita adalah keluarga Allah. Ada yang ucapkan selamat Natal, ada yang ucapkan Merry Christmas, ada yang ucapkan Feliz Navidad. Bermacam anak, beda suku dan bahasa, kita semua disatukan oleh Yesus, walau berbeda suku dan bahasa. Kita semua Sebelum kita mendengarkan kata sambutan, kita menyaksikan video. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save
Iya, bagus ya Kak Nur ya. Bagus. Tapi kami lihat dari sini masih ada orang tua yang nggak bertepuk tangan. Tepuk tangan dulu Bang. Oh, Belum ibadah kita Amanginang. iya. Kasih Iya, semangat buat Ma. anak-anak. Jangan pelik-pelik tepuk tangan, we. Ya we ya. Iya, iya. Belum masuk ibadah ini. Ya. Kita mendengarkan kata sambutan yang mewakili Panitia Natal Umum Amang J. Pardede. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Kurang semangat sepertinya ini. Sekali lagi, Shalom. Terima kasih. Kami dari Panitia Natal Umum, pertama saya mengucapkan terima kasih untuk anak-anak sekolah minggu yang telah melakukan perayaan Natal di hari ini. Pertama yang saya hormati pimpinan HKBP Denpasar, Amang Pendeta M. Syanturi, Amang Pendeta Firdaus Tausoib, pendeta visional, dan Inang Bibel Pro yang bertugas membawa firman pada hari ini berserta dengan Amang Sintua dan Inang Borsinaga. Natal kali ini merupakan momen yang dirayakan sebagai kelahiran Tuhan Yesus. Ya. Mungkin kita tahu 2004 tahun lalu hari kelahiran Yesus ke tengah dunia ini sebagai pembawa damai kepada kita. Jadi saya sebagai ketua Panitia Natal Umum mewakili semua panitia umum mengucapkan selamat Natal sekali lagi kepada anak-anak kami sekolah minggu. Semoga damai Natal hari ini membawa berkat kepada kita semua. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari mewakili Panitia Natal Umum. Terima kasih. Terima kasih buat Ketua Panitia Natal Umum yang memberi kata sambutan pada sore hari ini. Mewakili seksi sekolah minggu, Inang Ketua Nyonya Parhusit, Nyonya Silaban Boru Purba. Shalom semuanya. Oke. Shalom adik-adik kelas besar semua. Oke, sukacita ya malam ini ya. Loh, sukacita enggak? Oke, puji Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari Seksi Sekolah Minggu. Saya mewakili dari Seksi Sekolah Minggu berdiri di sini. Ingin mengucapkan selamat Natal buat kita semua, khususnya buat adik-adik kami sekolah minggu kelas besar. Semoga malam ini kita boleh bersukacita. Dan sebelumnya kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada Inang Bibel untuk malam hari ini yang akan membawakan firman Tuhan bagi kita. Kami juga berterima kasih kepada Parhalado yang sudah bersedia juga melayani kita di tempat ini. Terima kasih juga buat guru-guru sekolah minggu semua yang sudah berlelah-lelah selama ini ya, berapa bulan menjalani latihan. Banyak tantangan, banyak pergumulan yang dihadapi, ujian kesabaran, tapi semua itu akan terbayar malam ini. Dengan sukacita Natal kita malam ini, semua lelah dari kakak-kakak guru sekolah minggu pasti akan terbayarkan. Begitu juga dengan adik-adik kami, walaupun hujan,
walaupun banyak tantangan dalam keadaan ujian kemarin-kemarin, semuanya tetap semangat untuk mendatangi latihan. Semua juga akan terbayar malam ini. Sukacitanya akan luar biasa, ya kan adik-adik kami? Ya, buat orang tua juga yang sudah mendukung anak-anak kita, terima kasih. Buat kesabarannya, buat bimbingannya, buat kerjasamanya terhadap anak-anak kita, sehingga malam hari ini kita akan merayakan hari Natal yang sangat luar biasa ini. Dan biarlah sukacita Natal ini boleh ada dalam hati kita pribadi, lepas pribadi, pulang dari tempat ini juga kita membawa sukacita yang baru. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih buat seksi sekolah minggu yang mewakili sekretaris. Selanjutnya kita mendengarkan kata sambutan mewakili orang tua Nyonya Simangunsong Boru Sihombing. Shalom, Shalom. Horas, selamat hari Natal buat kita semua. Pertama, puji syukur kepada Tuhan untuk hari ini kita boleh berkumpul di sini bersama untuk merayakan Natal anak-anak kita kelas kelompok besar. Yang saya hormati Inang Bibel Pro, Inang Bibel and Simanjunta, Amang Simorangkir beserta Inang Boru Sinaga, begitu juga dengan semua kakak dan abang guru sekolah minggu beserta seksi. Begitu juga dengan orang tua yang kami kasihi dan anak-anak kami yang sangat kami sayangi. Saya sebagai wali dari orang tua dari anak-anak sekolah minggu, terima kasih untuk kesempatan ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada abang dan kakak guru sekolah minggu yang selama ini sudah mendidik, mengajari anak-anak kami yang bermacam-macam karakter. Abang dan kakak sangat sabar dan luar biasa. Saya mengapresiasikan abang dan kakak karena saya sendiri tidak mampu untuk menghadapi anak-anak yang sangat banyak dengan banyak karakter. Seperti tadi malam saya sudah saksikan waktu geladi, saya terharu karena saya lihat anak-anak ada yang lari sana, lari sini. Saya pikir setelah sudah agak kelompok besar, sudah semakin bisa diatur, ternyata makin sulit. Jadi kami sebagai orang tua mohon maaf bila selama ini anak-anak kami melakukan kesalahan, terlambat dan tidak nurut kepada kakak abang guru sekolah minggu. Kami sebagai orang tua minta maaf, tetap kami titipkan anak-anak kami, biar anak-anak kami dibimbing, diajarin untuk tetap rajin sekolah minggu dan diajar-ajarkan untuk tetap untuk memuliakan nama Tuhan dan mengikut Kristus selamanya. Untuk itu anak-anak yang baik, menampilkanlah yang terbaik hari ini, karena hari ini adalah hari perayaan Natal kelompok besar. Kiranya hari ini berjalan dengan baik. Untuk itu nanti saya akan berikan hadiah untuk anak-anak yang tertib banget ya. Nanti saya titipkan di abang kakak guru sekolah minggu hadiahnya. Jangan dilihat dari nilainya atau apapun isinya, itu dah ketulusan hati dari saya sendiri dan partisipasi untuk anak-anak sebagai anak yang tertib dan anak yang baik dan patuh. Untuk itu kami juga dari orang tua hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan kami memberikan tepuk tangan yang meriah untuk abang dan kakak guru sekolah minggu. Terima kasih. Maaf Inang, hadiah yang tertib itu ini kan ada 3 kelas Inang, 1 atau 3? Ada 6 untuk berarti setiap kelas itu 2 setiap ya kelas Inang? ada Ya. 2. Jadi untuk guru dan seksi sekolah minggu nanti berkonfirmasi lah nanti Kak Sarah sama Abang Herman di kelompok Mika, Kak Eli sama Eda Agatha di kelompok Kronika, Sama Kak Marta. Kak Ning, Kak Yosi, Kak Marta semua ya. Minta tolong
Untuk itu adik-adik, jangan lewatkan kesempatan baik ini. Untuk itu kita harus tertib. Ada hadiah, hadiah, hadiah. Shh. Untuk itu kalau udah mulai saat teduh nanti, jangan kayak anak kecil, tepuk diam. Gak berlaku Ada lagi itu. lagi, Ya, gak berlaku lagi itu untuk kelompok besar. Gempil untuk diam, tertib aja mengikuti. Dan nanti ada satu pertanyaan setiap kelas dari kakak dan abang guru sekolah minggu. Oke? Mantap? Mantap. Terima kasih banyak Inang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selanjutnya kita mendengarkan kata sambutan mewakili para hado Inang Sintua PS Boru Sinaga. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Shalom. Yang saya hormati Amang Pendeta Resot, Amang Pendeta M. Sianturi, Amang Pendeta Utasuit, Inang Bibel, kemudian Amang Inang Parhalado HKBP Denpasar, Ketua Panitia Natal Umum, kemudian para orang tua, dan secara khusus yang saya sangat kasihi adalah anak-anak sekolah minggu kelas besar. Apa kabar semuanya? Apa kabar? Luar biasa ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Ada sukacita hari ini? Amin. Ada sukacita hari ini? Amin. Ada. Di mana sukacitanya? Di sini, ya. Jadi baiklah, Amang Inang, adik-adik sekolah minggu, tadi sudah banyak sekali apa yang disampaikan oleh Amang Ketua Panitia, kemudian apa yang disampaikan oleh seksi sekolah minggu, kemudian terlebih-lebih dari orang tua. Itu adalah merupakan curahan hati orang tua. Semoga nanti dengan mendengarkan hal yang seperti itu, menyampaikan hal yang seperti itu, terpanggil juga untuk menjadi guru sekolah minggu ya Nang ya. Ya. Jadi siapa tahu nanti ada di antara kita yang terpanggil untuk menjadi guru sekolah minggu, karena memang benar-benar sangat kami harapkan. Jadi sebagai ketua Koinonia dalam hari ini, saya sangat antusias sekali kepada guru-guru sekolah minggu, kepada seksi sekolah minggu, begitu juga dengan Amang Paniroi sekolah minggu. Jadi benar-benar kegiatan kita semuanya ini dapat berjalan dengan baik karena adanya kebersamaan kita. Dan di setiap kebersamaan itu kita tidak pernah lupa untuk bersama-sama meminta tuntunan daripada Roh Kudus. Hari ini kita merayakan daripada Natal. Di hari Natal itu ada sukacita, ada baju baru, sepatu baru, semuanya serba baru. Tetapi yang paling terpenting adalah hati yang baru. Hati yang baru yang tadinya suka membantah orang tua, sekarang jangan lagi ngebantah. Yang suka ribut-ribut di sekolah, sekarang itu jangan karena ada hadiah menjadi diam, tetapi teruslah berlanjut. Ya, sekali lagi saya tidak bisa mengucapkan hal-hal yang panjang karena tadi sudah disampaikan semua. Sebagai ungkapan rasa terima kasih kami selaku Ketua Dewan Koinonia dan juga selaku Paniroi Sekolah Minggu, kami persilakan kepada Amang Paniroi ke sini Amang. Sini Amang. Kami akan memberikan ucapan terima kasih kami kepada guru sekolah minggu. Kami mohon kepada seksi apa guru sekolah minggu, apa ketua guru sekolah minggu yang akan maju. Silahkan. Kenapa? Ketua guru sekolah minggu, Kak Yosi. Ini ada sedikit tali kasih kami kepada guru sekolah minggu sebagai ungkapan rasa syukur kami. Terima kasih oh Pak Guru, terima kasih oh Bu Guru. Ya, silakan.
terima kasih kakak-kakak sekolah minggu, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita mendengarkan kata sambutan yang mewakili guru sekolah minggu Kak Sarah Haryanja. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom untuk kita semua. Shalom. Oke, kalau kakak bilang Natal, jawabannya sukacita. Kalau kakak bilang sukacita, jawabannya bagus, mantap, 100. Natal, sukacita. Natal, sukacita. Sukacita. Natal. Sekarang untuk orang tua, sama. Natal, sukacita. Sukacita. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Udah gak sabar dapat hadiah ya adik-adik ya. Ada yang tadinya, wah tiba-tiba jadi mau dipilih ya. Ya, kita bersyukur buat Tuhan Yesus Kristus, bersyukur untuk kehadirannya ke bumi. Kita bisa merayakan hari ini, kita bisa ada hari ini. Dan semua perayaan yang sudah terjadi pun itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan biar itu semua juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya guru sekolah minggu kelas kecil sebenarnya, kelas Ayub, mengucapkan banyak terima kasih. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada dukungan gereja, Parhalado, pihak multimedia, apalagi kakak abang guru sekolah minggu, orang tua, dan terutama adik-adik sekolah minggu yang Kak Sarah sayangi dan cintai. Walaupun kadang-kadang buat tarik nafas, buang nafas ya, tapi namanya juga anak-anak. Nah, yang saya hormati pimpinan gereja, Amang Pendeta, Inang Bibelthro, dan setiap Parhalado, dan Inang Ketua Dewan, orang tua, dan setiap pihak yang hadir hari ini. Dan setiap guru sekolah minggu saya juga ucapkan abang kakak terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan adik-adik juga orang tua semuanya terima kasih untuk waktu, hati, bahkan dana mungkin yang dikeluarkan sehingga kita bisa merayakan Natal hari ini. Banyak hujan, banyak gak ada badai begitu ya, tapi adik-adik dan orang tua setia mengantarkan anak-anaknya. Dan kakak abang sekolah minggu juga setia untuk hadir dan bersama-sama kita latihan. Dan biarlah hari ini jadi kemuliaan buat Tuhan, adik-adik bersukacita, semua bersukacita, dan semua terhibur. Karena itu alasan Yesus juga datang ke dunia, semua mengalami sukacita yang sejati yaitu keselamatan. Dan pesan untuk adik-adik kakak, ini kan ada banyak, ada sekitar 1.000 orang malam ini, anak-anak sekolah minggu. Kami berpesan adik-adik seharusnya sukacita Natal, harusnya perayaan Natal itu jadi awal yang baru lagi untuk adik-adik nanti di tahun depan. Ketaatan, kerajinan, hati memberi yang terbaik ketika liturgi, menari, bermain musik. Itu semuanya ketaatannya kakak abang harapkan bukan hanya ketika Natal. Ketika Natal itu bagus sekali, tapi lebih bagus adalah hati Yesus, yaitu adik-adik semua ketaatannya, kerajinannya, hati memberi yang terbaiknya itu diaplikasikan juga di rumah, di sekolah, taat sama orang tua, taat sama Tuhan di gereja. Dan itu sebenarnya makna Natal ya, ada perubahan, ada kebaharuan yang terjadi. Ada hal yang dulunya, karena Kak Sarah lihat adik-adik yang latihan Natal, ada awalnya yang ribut, lama-kelamaan jadi nggak ribut. Ada yang awalnya nggak mau hafal, lama-lama jadi hafal. Ada yang awalnya malas latihan, jadinya rajin latihan. Itu makna Natal, perubahannya, perubahan menjadi yang terbaik. Jadi harapan kakak abang guru sekolah minggu dan pastinya orang tua, itu adik-adik lakukan juga di rumah. Setuju? Dan juga ramai hari ini, tahun depan juga harus ramai ibadah ya. Kita punya 2 sesi ibadah, datanglah pagi, siang. Dan Kak Sarah sangat bangga ketika ada orang tua yang lapor, oh iya Kak, tadi adik sekolah minggu marah sama saya karena saya arisan gak sempat ngantar atau apa. Tapi anak-anak sekolah minggu yang bersemangat untuk minta diantar. Itu luar biasa dan tepuk tangan untuk adik-adik sekolah minggu. Dan terakhir, sebagai orang tua, saya belum menikah sih, saya belum orang tua ya.
Jadi sebagai orang dewasa mari kita juga belajar kepada adik-adik sekolah minggu, memberikan hati yang terbaik dan bersemangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan memberikan yang terbaik di Natal dan di kehidupan mereka. Mari sebagai orang tua, orang dewasa kita terus belajar iman mereka dan rasa semangat mereka untuk datang ke gereja dan untuk memuliakan nama Tuhan. Sekian dari Kak Sarah, saya ucapkan terima kasih dan selamat merayakan Natal. Iya, terima kasih Kak Sarah. Terima kasih kepada Amang Inang juga kakak yang telah menyampaikan kata sambutan pada saat sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati semua penyampaian itu dan dapat anak-anak lakukan secara khusus dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Susunan acara Natal anak-anak sekolah Minggu HKBP Denpasar kelas Kronika Mika Joshua Selasa 17 Desember tahun 2024 dengan tema Lukas 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang dengan yang lain, Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ibadah perayaan Natal anak sekolah minggu, kelas Kronika Mika Joshua. Kita masuk saat teduh. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan ayat 2. Yang
nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorai dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Terima kasih. Allah adalah Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia berkuasa atas segala yang ada di dunia ini. Semua ciptaan Allah harus disyukuri atas apa yang telah diciptakan oleh Allah. Allah itu baik, sangat besar kasih setianya bagi seluruh ciptaannya. Marilah kita dengarkan liturgi anak sekolah minggu kelompok kronika saat ini. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita meliputi samudra semesta. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 3 sampai 5. Berfirman Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi.
Allah melihat bahwa terang itu baik dan dipisahkannya nyala jadi gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah pagi, jadilah petang. Itulah hari pertama. Kejadian 1 Kejadian 1 ayat 6 dan 8. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, ia di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, petang, dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Kejadian 1 ayat 11 berfirman Kejadian 1 ayat 11 berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 14 dan 18 berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penderang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 2. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Kejadian 1 ayat 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 25. Allah menjadikan segala binatang liar dan segala ternak dan segala binatang melata di muka bumi. Allah melihat itu semua baik. Kami berikan kesempatan bagi orang tua untuk memoto anak-anak sekolah minggu. Terima kasih. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 28 sampai 29. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu.
Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentukkannya itu. Kejadian 2 ayat 9 sampai 10. Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik untuk dimakan buahnya dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, dan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada semua manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh engkau makan buahnya dengan bebas, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah engkau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 18 dan 21. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu dibiarkan seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tertidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu tulang rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Kita angkat pujian dari pulau dan benua. Kesempatan buat orang tua untuk sesi foto. Terima kasih. Kejadian 3 ayat sebentar Kak. Kejadian 2 ayat 22 sampai 23. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku
dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Kejadian 3 ayat 1, manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang ada di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon yang ada di dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Kejadian 3 ayat 2-3. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan di taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang berada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu raba atau makan buah itu, nanti kamu mati. Kejadian 3 ayat 4-5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi pada saat kamu mau makannya, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik atau yang jahat. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 7-8. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon di dalam taman. Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Kejadian 3 ayat 10. Ia menjawabnya, ketika aku mendengarnya bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Kami berikan kesempatan buat orang tua untuk mengambil sesi foto. Kejadian 3 ayat 11. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukanmu bahwa engkau telanjang, dan siapakah yang menyuruhmu memakan buah yang kularang itu? Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu, maka ku makan. Kejadian 3 ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apa yang telah engkau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah yang akan kau makan seumur hidupmu. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, akan meramukan kepalamu dan engkau akan meramukan tumitnya. Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu
dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Kejadian 3 ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Kita mendengarkan KUR, kesukaan besar untuk seluruh bangsa, dipimpin oleh Audrey Hutapea, keyboardis Arcel Marpau.
Kita akan ujian dari buku Ende nomor 49 ayat 1 dan 2. Saya Roma Tubara. Sai Roma Tubara di Betlehemon, Hamuna Porsia Hator Matuson, Marni Dahala Samiro Hatai, Tinongos ni amana di surgoi. O idahamu madi baraion, dan dalana tubuh di Sibon Inon, ulido rupa nama tanah tiun, o beren ipana o kabetiun. Kami berikan kesempatan kepada orang tua untuk mengambil sesi foto. Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi. Karena keselamatan itu telah nyata, firman telah menjadi daging. Kemuliaan Tuhan melingkupi alam raya. Allah menjadi bahwa ia akan tetap mengasihi kita, tidak akan ditinggalkannya lah kita anaknya. Allah berjanji akan datang seorang penebus yang akan mengalahkan iblis. Mari kita dengarkan kabar sukacita melalui liturgi anak sekolah minggu kelas Mika. Yesaya 40 ayat Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak dahulu kala, sejak purbakala, sejak dahulu kala. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamainya Immanuel. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Lukas 2 ayat 1-2. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah menyuruh mendaftarkan seluruh rakyat di dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Lukas 2 ayat 3-4. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Yudea, ke kota Daud bernama Bethlehem, karena ia termasuk keturunan keluarga Daud.
Lukas 2 ayat 5 sampai 6 supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangan yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Lukas 2 ayat 7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala mereka yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lukas. Kami beri kesempatan kepada orang tua untuk sesi foto. Terima kasih. Lukas 2 ayat 9. Tiba-tiba datanglah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan menerangi meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 9 sampai 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Lukas 2 ayat 12 dan 13. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang dengan yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lukas 2 ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Lukas 2 ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Lukas 2 ayat 18 sampai 19. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka mendengar dan lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 99, ayat yang pertama dan kedua, Gita Sorga Bergema. La
mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajar. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Di sorga disembah Kristus Raja yang baka, lahir dalam dunia dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kami berikan kesempatan bagi orang tua untuk memoto anak-anak kita. Terima kasih. Kita akan mendengarkan liturgi selanjutnya dari kelompok Mika. Matius 2 ayat 2, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Matius 2 ayat 3-4. Saat Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Matius 2 ayat 5, mereka berkata kepadanya di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikian tertulis di kitab Nabi. Matius 2 ayat 6, dan engkau Betlehem, tanah Yahuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yahuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Matius 2 ayat 1, setelah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Matius 2 ayat 8, kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal mengenai anak itu, dan sesudah segera kamu menemukannya, kabarkanlah kepada aku supaya aku pun datang menyembah dia. Matius 2 ayat 9-10, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu telah mendahului mereka hingga tiba di tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Matius 4 ayat 16, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan mereka yang diam di negeri yang naungi maut telah terbit terang. Kami berikan kesempatan bagi orang tua untuk mengambil sesi foto.
Terima kasih. Silakan Kak Rahel. Matius 2:11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali pada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Matius 2 ayat 13. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat kepada Tuhan dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, bawalah dan larilah ke Mesir sebelum aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Matius 2 ayat 14-15. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Mereka tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Matius 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu menyuruh membunuh seluruh anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diperkirakannya dari orang-orang Majus itu. Matius 2 ayat 17-18. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rakel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Matius 2 ayat 19. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya. Matius 2 ayat 20. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Matius 2 ayat 21-22. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, lalu pergi ke tanah Israel. Kita mendengarkan kor anak sekolah minggu Ku Mau Jadi Bintang dengan dipimpin Angel Banjarnahor, keyboardis Join Situmorang. Yang bersinar terang
membawakan persembahan pujian dari Agatha Sulapan dengan judul Holy Forever.
Kami beri kesempatan kepada orang tua untuk sesi foto. Terima kasih. Bergembiralah hai umat manusia, bersukacitalah sebab Mesias yang telah dinantikan telah lahir di kandang domba, tempat yang hina namun membawa kemuliaan bagi manusia. Terpujilah Tuhan, Bapa Yesus Kristus, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari kita dengar kabar sukacita melalui liturgi anak sekolah minggu kelas Joshua. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apapun yang diperbuatnya berhasil. Amin. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya yang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 5 ayat 12. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Roma 14 ayat 7 sampai 8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun di antara kita yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita tetap milik Tuhan. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 2, 19-20. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Mazmur 29 ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Mazmur 1 ayat 3 sampai 4. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, ia seperti sekam yang ditiupkan angin. Matius 2 ayat 23. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Mazmur 121 ayat 1 sampai 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu takkan terlelap. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Matius 5 ayat 12. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kami beri kesempatan kepada orang tua untuk sesi foto. Terima kasih.
Mazmur 117 ayat 1 sampai 2. Hai segala bangsa, megahkanlah Dia. Hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita dibenarkan karena iman dan kita yang hidup dalam damai sejahtera oleh karena Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 2 ayat 13 sampai 14. Setelah orang-orang Majus itu pergi, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya di malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Mazmur 71 ayat 17 sampai 18. Ya Allah, Engkaulah yang mengajari aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan yang ajaib, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Mazmur 99 ayat 1 sampai 3. Tuhan itu raja, maka bangsa-bangsa itu gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup itu, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion dan tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Mazmur 115 ayat 1. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung adat kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 33 ayat 4 sampai 5. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Kita mendengarkan persembahan pujian dari Rahel Sijabat dengan judul Karena Kita. disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita dia menderita,
Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Aku dapati jalan kehidupan, tatkala ku bukakan hatiku baginya. Dalam ucapanku, dalam segala hal, ku selalu memuji Dia. Puji Dia, karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Kita menyaksikan tari lilin. Kenapa kakimu? Hah? Ini nanti lah, nyamu ya, datang ambil ini. Holy
Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tibalah saatnya kita akan penyalaan lilin. Untuk itu dengan hormat kami panggilkan Inang Bibelfro N. Buru Simanjuntak, anak sekolah minggu laki-laki Amos Simamora, anak sekolah minggu perempuan Sebanya Sitanggang. Panitia Umum Natal Amang J. Pardede, yang mewakili orang tua Nyonya Simangunsong Boru Sihombing, yang mewakili seksi sekolah minggu Nyonya Silaban Boru Purba, yang mewakili guru sekolah minggu Kak Sarah Haryanja. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Silent Night. So
and so tender and warm. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegap, bala sorga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Raja Salom. Ayat yang ketiga lilinnya kita angkat ke atas. Lahir Raja Shalom. Godangi tua bisi dinaro Yesusi si malu apa dosamu se Siana magoana sudi ala rosi pangolu Yesus Tuhatai. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kepada anak-anak kami sekolah minggu, lilinnya boleh dimatikan sayang. Jangan diremek-remek ya lilinnya biar nggak licin. Dimatikan lilinnya nak. Abang. Kita angkat pujian dari buku Ende nomor 48 ayat 1 dan yang kedua, Ria Mahita Sasudi. Mahita sasude mamuji debata girgir maparende tabe aidonatama diukap debata banua ginjangi disuruh doa anak nai angoluatai. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah memperdengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa.
Posisi berdoa bagaimana? Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di dalam sorga, terpujilah namamu Tuhan yang senantiasa memperhatikan hidup kami sehingga Engkau menganugerahkan anakmu yang tunggal untuk datang ke tengah-tengah dunia ini menjaga dan memelihara hidup kami. Hari ini, pada malam hari ini, kami anak-anak sekolah minggu kelompok kedua merayakan hari peringatan kelahiran-Mu Tuhan. Kiranya malam ini kami benar-benar merasakan sentuhan-Mu melalui ibadah kami, pesta Natal sekolah minggu pada malam hari ini. Dan kiranya iman kami semakin bertumbuh oleh karena Engkau yang selalu menjaga dan memelihara hidup kami. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Perkenankan firman-Mu kami pahami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Selamat hari Natal di Natal Sekolah Minggu. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal buat kita semuanya. Sudah ada yang mengantuk? Adik-adik Sekolah Minggu sudah ada yang mengantuk? Belum? Ya, belum ya. Semoga belum ya. Sudah ada yang lapar? Kalau lapar udah semuanya ya. Tahu ada makan malam hari ini ya? Siapa tadi yang makan dari rumah? Siapa tadi makan dulu dari rumah? Ada yang makan dulu tadi dari rumah mau datang ke gereja? Siapa aja? Tunjuk tangan. Oh, tidak semua lagi ya? Iya, karena sudah tahu nanti habis Natal makan ya? Iya, tapi ada juga yang makan. Siapa tahu enggak ada nanti kebagian katanya ya? Tapi semua pasti dibagi nanti, ya kan? Karena gurunya tak mungkin membiarkan anaknya lapar. Begitu juga Tuhan Yesus tidak membiarkan kita lapar. Kita selalu diberi bekal kehidupan. Adik-adik sekolah minggu, pada malam hari ini kita mengambil firman Tuhan dari tema Natal Oikumene, PGI ya. Di mana tertulis adik-adik? Lukas 2 ayat 15. Yang sebelah sini tidak tahukah? Di mana tertulis adik-adik? Kelas apa ini? Kelas? Kronika. Iya. Kalau di sekolah kelas berapa? Kelas berapa kalau di sekolah? Kelas 3 dan kelas 4 ya. Kalau di gereja namanya kelas kronika. Beda kelas di sekolah, beda di gereja. Kalau di gereja nama-nama Alkitab. Ini kelas apa namanya? Kelas Mika. Oh, ini hebat ini kelas Mika ini ya. Di sekolah kelas berapa ini kelas Mika? Kelas 5. Ada 6? Ada. Baiklah, kelas Mika. Biar Ninang hafal dulu ya. Kronika, Mika. Dan satu lagi? Joshua. Joshua laki-laki apa perempuan ya? Laki-laki ya? Tapi semua banyak kan perempuan di kelas ini ya? Enggak apa-apa lah orang nama kelasnya kok ya. Kelas Joshua. Di sekolah kelas? Ada kelas 2? Enggak ada, kelas 1 SMP. SMA sudah ada? Belum ya? Tapi tadi Inang duduk di sini karena langsung di sini dihadap-hadapi, wah udah pada anak gadis semua ini sekolah minggu Inang pikir. Ya, sudah bisa diberangkatkan nanti ke remaja ya? Iya, pada tahun ini ya. Jadi yang kelas kronika, apa tema Natal PGI?
Apa tema Natal PGI? Enggak itu yang tanya. Ya, kelas Mika, apa tema Natal PGI? Enggak benar juga, enggak dapat hadiah ini. Apa tema Natal PGI? Itu ya. Itunya tema Natal PGI. Lalu tertulis di mana? Sudah hafal adik-adik kronika? Hari ini kronika dulu nama kalian semua ya. Setuju? Si kronika dulu kalian semua ya. Setuju? Enggak apa-apa, laki-laki enggak akan bencong kok ya. Orang nama-nama dari Alkitab itu. Ya. Di sini juga namanya semua namanya si Mika ya. Ada lagu enggak? Lagu si Mika. Dido si Mika, do di surat. Nah, tahunya kalian lagu itu? Di bidu 5, di ayat sada, naik tubuh, do si palua, di hutani si dauti. Enggak diajarkan sama kalian? Diajarkannya? Diajarkannya katanya, tapi kalian yang enggak tahu. Ya? Tahunya lagunya itu? Tahu? Grup si Mika ini dulu menyanyikan ini. Ayo, grup Mika, nyanyikan dulu lagu kalian itu, karena kalian grup Mika. 1, 2, 3 ya. Bukan gurunya yang disuruh. Kelas Mikanya ya. Kelas Mika, nggak tahu lagunya. Aduh, ini udah harus diajarkan ulang kembali oleh guru-gurunya ya. Coba kalau kelas Joshua tahu lagunya itu? Tahu lagunya itu? Dido si Mika. Mama kita tahu itu. Tahu kah mama? Tahu kah bapak? Tahu. Coba dulu semua menyanyikannya. To wa ga. Dido si Mika. Do di surana. Di bidu 5. Di ayat sada. Naikon tubuh dosi palua di hutani si dauti marende endema marsurak-surak mamujimu batatai marende endema marsurak-surak namuji debata. Nanti itu diajarkan ulang ya. Itu lagu yang sangat indah dan enak dari kampung kita di Tanah Batak ya. Ada di sini yang bukan orang Batak? Ada di sini yang bukan orang Batak? Ada. Tapi sudah jadi orang Batak ya. Ibu Dewan juga bukan orang Batak, tapi jadi sudah orang Batak, ya kan? Tapi pintar bahasa Batak, karena sudah jadi orang Batak harus belajar bahasa Batak. Jangan lupa kampung kita di Tanah Batak sana ya. Iya, bisa berbahasa Indonesia, bisa berbahasa Jerman, bisa berbahasa Karo, bisa berbahasa Simalungun, bisa berbahasa apa saja, tapi jangan lupa bahasa diri sendiri ya. Jangan lupa diri sendiri ketika mengingat orang lain. Setuju? Setuju? Iya, nanti kita buka les bahasa Batak. Inang yang jadi gurunya, ya. Boleh? Iya, boleh ya. Semua sama orang tua yang tahu bahasa Batak, supaya kita buka les bahasa Batak. Baiklah. Tema Natal kita diambil dari tema Natal PGI. Sesuai dengan tema yang diambil oleh para guru sekolah minggu untuk malam hari ini. Dan khotbah kita juga renungan. Renungan atau cerita Alkitab kita juga diambil dari kitab ini juga.
Biar jangan berbeda dengan kelas kecil ya. Tadi malam juga kalian hadir kan? Bukan tadi malam ya. Hari Sabtu ya, Natal kelas kecil. Pastinya kalian hadir di sana kan? Pastinya hadir kalian di sana kan? Iya, ada nggak kejutan di situ? Ada yang terkejut? Ada? Iya, saya pikir, Inang pikir malam hari ini pasti kalian juga sudah siap-siap. Iya kan? Nah, kurasa sudah dibaca-bacanya itu Alkitab itu. Nanti siapa tahu ada pertanyaan dari Inang Bibel berkhotbah, saya dapat hadiah. Ada yang berpikir seperti itu tadi? Dari rumah? Ada? Ya, tidak ada ya? Baguslah, nggak usah dikasih hadiahnya. Karena Sinterklas tadi mengirimkan hadiah untuk dibagi-bagi yang mau menjawab pertanyaan. Atau sesuai dengan yang kita tentukan nanti ya. Katanya tadi ada dari guru sekolah minggu pertanyaan untuk dijawab. Iya, ada katanya nanti. Jadi penuh dengan hadiah ya. Adik-adik sekolah minggu, bersama-sama kita membaca tema Natal kita. Di mana tertulis tadi? Di Lukas? Iya. Semua jangan melupakan ini. Sama-sama Lukas 2 ayat 15. 1, 2, 3 ya. Isinya, marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Iya, marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Semua tutup matanya. Tutup mata. Ayo sama-sama mengucapkannya. Lukas 2 ayat 15 dan isinya. 1, 2, 3 ya. Lukas 2 ayat 15. Iya, terima kasih. Itu tidak akan terlupakan lagi ya. Iya, kalau untuk anak sekolah minggu kelas kecil, Inang bilang sama mereka, di mana Betlehem itu? Di gereja sekarang. Ya? Di mana Betlehem itu? Di gereja sekarang, kata Inang sama anak sekolah minggu kelas kecil. Karena mereka belum begitu memahami tentang Alkitab. Nanti dia asik-asik masih dalam kondisi bermain dan bermain. Tapi kalian sudah kelas besar, ya? Sudah kelas besar. Ada yang kelas 5, ada kelas 4, ada SMP. Semuanya sudah kelas besar. Jadi tadi sudah ada orang tua yang mengatakan, siapa yang paling tertib akan mendapat hadiah. Jadi siapa yang ribut tidak akan mendapat hadiah. Maka dari tadi sekolah minggu itu sangat tertib, tidak lari-lari, iya kan? Apakah kalian menunggu hadiah itu? Hanya 6 orang yang dapat katanya. Iyakah tadi Mama? Hanya 6 orang. Tapi saya pikir bukan karena dibilang tertib lalu diam saja ya. Bukan diam saja maksudnya. Artinya teratur ya. Pada saat membacakan firman Tuhan dibaca. Pada saat menyampaikan firman Tuhan disampaikan. Pada saat mengatakan harus menjawab sesuatu dijawab. Tapi tidak sembarangan untuk bermain-main, lari dan lari ke sana keluar masuk. Bukan itu maksudnya ya. Iya, jadi walaupun bicara tetap aja itu perhitungannya tertib. Karena dalam setiap acara itu harus ada respeknya, kontaknya ya. Harus ada komunikasi. Itulah yang komunikatif. Nah, firman Tuhan dalam tema ini mengatakan, maka sekarang marilah kita pergi ke Betlehem. Kata-kata siapakah itu adik-adik? Siapa yang mengatakan itu? Para gembala. Mengapa mereka mengatakan, maka sekarang marilah kita pergi ke
Bethlehem. Ngapain mereka ke Bethlehem? Adik-adik, ngapain mereka ke Bethlehem? Nah, sekarang Inang baca satu ayat ya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Jadi ada alasannya mereka mengatakan sekarang marilah kita pergi. Itu kata-kata para gembala sesama mereka mengajak untuk pergi ke tempat di mana para malaikat memberitahukan bahwa Yesus telah lahir di sebuah kota, ya, di sebuah tempat kecil. Di kota mana itu adik-adik? Di kota mana? Bethlehem. Ada katanya sebuah tempat. Di mana tempatnya itu? Iya, di daerah Judea ya. Di kandang domba. Ada di sana lahir seorang anak. Jadi mereka diberikan berita itu, lalu mereka berpikir harus pergi ke sana membuktikan. Harus pergi sana membuktikan. Supaya mereka benar-benar tahu apa yang terjadi di sana. Kita kan kepo, ya kan adik-adik? Kepo enggak? Kepo, asal ada berita ingin tahu ya? Ingin tahu. Ini para malaikat ini juga apa kepo? Kepo mereka itu? Tidak. Kenapa bukan kepo? Karena mereka sudah diberitahukan, ya. Sudah diberitahukan bahwa mereka harus ke sana. Di sana mereka disuruh pergi ke sana untuk melihat sesuatu yang terjadi di sana. Nah, jadi itu adalah kesempatan, peluang, waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada para gembala itu. Itu adalah anugerah. Bukan sekedar kepo-kepo saja seperti yang kita pahami. Tetapi mereka diberi anugerah oleh Tuhan untuk mengetahui yang pertama sekali dari umat manusia. Mengetahui di mana ada kelahiran Yesus Juru Selamat. Bayangkan adik-adik. Gembala ini apakah berasal dari kalangan orang-orang elit? Apakah mereka berasal dari kalangan orang-orang elit? Apakah mereka orang kaya? Bukan, mereka orang-orang sederhana. Lebih mendekati kepada kata miskin menurut ukuran manusia. Sebab mereka itu adalah gembala, pekerja yang diupah untuk menggembalakan domba-domba orang. Mereka itu sekelompok gembala. Mereka itu sering tidak diperhatikan orang. Mereka itu sering tidak mendapatkan apa seperti apa yang kita miliki sekarang. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah tampil kemana-mana. Sebab tugas mereka itu hanya sebagai gembala. Kalau mau tampil ke suatu apa misalnya ke pesta-pesta nggak akan, itu nggak ada. Kalau mereka mau pergi ke sebuah pertandingan pun tidak ada itu. Kalau mereka mau perlu ke sebuah pertemuan orang-orang yang hebat-hebat juga tidak akan mungkin itu. Bahkan ke kota pun mereka itu akan jarang. Sebab tugas mereka itu adalah gembala yang diupah untuk menggembalakan domba orang-orang kaya. Tapi alangkah hebatnya Tuhan kita itu. Ketika Yesus lahir di tengah-tengah dunia ini, yang menyaksikan kelahiran Yesus itu justru yang pertama sekali adalah orang-orang dari golongan rendah.
orang-orang sederhana, orang-orang yang identik atau sering disebut miskin, orang-orang yang diupah, yang tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk pergi ke pesta-pesta besar, tidak pernah mendapatkan makanan besar di rumah-rumah mewah, di hotel, itu mimpi itu tidak ada ya. Mereka hanya hidup sebagai gembala. Tapi yang luar biasa adalah malah Allah memperhatikan mereka. Ketika manusia tidak memperhatikan mereka, maka Allah lah yang memperhatikan mereka. Ini hal yang luar biasa. Jadi, kenapa Allah begitu memperhatikan mereka? Ya siapa lagi yang memperhatikan mereka kalau bukan Allah ya? Dan ternyata memang Yesus pun lahir di tempat mereka sering berkumpul, yaitu di tempat di mana domba-domba mereka itu menginap, tidur, dan di kandangnya lah Yesus itu lahir. Kan ini sesuatu hal yang sungguh tidak di luar dugaan manusia lah ya. Mengapa dia tidak dilahirkan di tempat yang hebat sebagai juru selamat dunia, penyelamat dunia? Ya namanya juga Tuhan penyelamat dunia, bukan penyelamat orang kaya, bukan penyelamat orang-orang hebat, tapi penyelamat dunia. Siapa penghuni dunia ini? Ya semua golongan, semua bangsa, semua marga, semua suku, yang bagaimanapun dia itu juru selamatnya. Maka orang-orang kecil itu juga bagian dari keselamatan yang sudah direncanakan oleh Allah. Jadi apakah mereka juga mempunyai hak yang sama? Iya. Kalau dalam kitab Galatia juga, semua kamu sama di hadapanku. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya, semua sama di hadapan Allah. Laki-laki, perempuan, orang kaya, orang miskin, bangsa Yunani, bangsa Yahudi. Ingat adik-adik di mana itu tertulis? Di Galatia berapa itu? Galatia berapa? Galatia 3 ayat? Galatia 3 ayat berapa? 28 ya? Iya. Iya kan? Semua sama. Maka Yesus pun juga datang kepada semua orang. Dan ada kalimat mengatakan ini, sungguh hebat orang Kristen ini, karena Tuhannya adalah Tuhan semua bangsa. Katanya kan, ya iyalah, orang dia adalah satu-satunya Tuhan dan Allah. Kalau orang mempunyai keyakinan yang berbeda, enggak apa-apa. Kita hanya menunggu kapan mereka juga mau mengikut Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan seluruh bangsa di dunia. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Dia adalah Khalik, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan kita sebagai anak-anaknya tetap harus percaya kalau Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang kekal. Nah, dengan demikian sebagai Allah, sebagai Tuhan, Dia kepada seluruh umat manusia peduli. Terutama kepada kaum kecil. Dia tidak pernah melupakan hal yang kecil-kecil, tidak. Dia tidak pernah meninggalkan yang kecil-kecil. Dia tidak mau mengabaikan hal-hal yang kecil-kecil. Dia akan selalu memperhatikan itu semua. Dan bila manusia tidak memperhatikan orang-orang kecil, maka Tuhan selalu memperhatikan itu. Dengan kelahirannya di kandang domba, dengan kedatangannya di kota kecil, di hutan isi Daud, kan? Di Bethlehem, di sebuah kandang, itu menunjukkan kalau Allah itu memperhatikan seluruh umat manusia dari kecil sampai besar.
dari golongan terkecil sampai besar. Dia ingin kita juga memperhatikan hal-hal yang kecil, tidak mengabaikan kesederhanaan, selalu memperhatikan karena kedatangan Kristus ini adalah sukacita bagi kita. Sukacita bahwa kita juga telah beruntung, adik-adik ya, sebagai anak kecil. Iya kan? Kalian kan malam hari ini sebagai anak paling kecil di gereja, karena sekolah minggu adalah golongan terkecil di gereja, ya enggak? Atau kalian golongan terbesar? Bukan kan? Sekolah minggu dulu, baru remaja, baru naik CD, baru naposo bulung, sesudah itu menikah, lalu orang tua. Kalian adalah kelas terkecil di gereja, benar tidak? Tetapi malam ini kalian didengarkan orang dewasa, didengarkan semua orang menyampaikan firman Tuhan. Saat kita meskipun kecil menyampaikan firman Tuhan, kita didengarkan. Jadi adik-adik sekolah minggu, kita harus bangga kalau Tuhan itu juga memperhatikan orang-orang kecil. Nah sekarang kita disuruh pergi, maka sekarang marilah kita pergi ke Betlehem. Ngapain ke Betlehem? Melihat yang terjadi di sana. Apa yang terjadi di sana? Yesus telah lahir. Tapi apakah kita pergi ke Betlehem sekarang? Tidak, tapi kita pergi ke gereja. Tetapi Tuhan itu mau lebih dari itu. Tidak hanya ke gereja. Kita tidak hanya disuruh pergi ke gereja, tetapi kita juga pergi di sekitar kita. Di sana banyak orang berbagai golongan. Ada peminta-minta, ada yang punya rumah megah, ya. Di sana ada orang yang tertindas, di sana ada orang yang tidak dapat makan, di sana ada orang yang tidak punya orang tua, di sana ada orang yang tidak punya teman, di sana ada orang yang kedinginan. Itu melebihi daripada Betlehem, ya. Karena Yesus menyuruh kita ke sana, bagaimana memperhatikan teman dan sahabat kita. Jangan terlalu pilih-pilih dalam kehidupan kita siapa teman kita, ya. Jangan terlalu pilih. Tetapi kita malah harus memperhatikan orang-orang yang hidupnya lebih sederhana dari kita. Adik-adik sekolah minggu, dalam hal berteman juga kita enggak harus berteman dengan orang-orang yang selevel dengan kita saja. Tetapi juga harus berteman dengan orang-orang yang hidupnya lebih sederhana daripada hidup kita. Jangan pernah mencaci atau mengejek orang yang kehidupannya sangat sederhana. Ya, jangan mau membuli teman-temannya yang kehidupannya bila dia punya barang atau sesuatu yang itu saja. Jangan pernah menghindari orang jika dia mempunyai kehidupan yang berbeda dengan kita. Misalnya disabilitas. Kamu tahu apa itu disabilitas, adik-adik? Tahu kamu bagaimana orang yang disabilitas? Orang yang sekarang disebut berkebutuhan khusus. Kenapa mereka berkebutuhan khusus? Karena mereka fisiknya tidak sesempurna seperti kita. Misalnya dia buta, dia tidak punya tangan, tidak bisa berjalan dengan kaki yang normal, dan kekurangan-kekurangan yang lainnya. Itu enggak harus dibuli, itu enggak harus dihindari, itu enggak harus diejek atau dihina. Tetapi justru mereka itu adalah orang-orang yang sangat membutuhkan kita. Ya adik-adik, kita harus peduli dengan orang-orang seperti ini. Dan kita harus kalau memiliki kehidupan yang berlebih di rumah, coba dulu diajak mama bapaknya yang ada di sini kan. Ayolah kita perhatikan mereka itu. Di mana mereka? Tentunya mereka ada di suatu tempat.
Ya, mereka harus menjadi perhatian bagi kita. Maka bila kita memiliki kesempatan untuk membantu mereka itu, kita sangat beruntung. Nah, kalau Tuhan Yesus mempersilahkan para gembala untuk pertama sekali datang ke tempat dia tinggal, itu sangat luar biasa bahwa Yesus memperhatikan orang-orang kecil. Maka kita juga harus ikut di dalamnya. Ya adik-adik, nah sekarang Inang ada kuis untuk kalian. Ada kuis untuk 10 orang. Besar ini kuisnya ini ya. Ada hadiahnya. Tetapi hadiah ini nanti harus kalian beri kepada orang yang kalian rasa perlu menerima hadiah di hari Natal ini. Ya? Mau? Mau? Itu salah satu cara ya bagaimana kita peduli dengan orang lain. Kalian harus berlomba menebak dan kalian akan Inang panggil nanti ke depan untuk menerima hadiah. Tetapi hadiah itu harus kalian berikan kepada orang yang kalian rasa harus menerimanya. Ya? Ya, mau? Itu hal pertama yang harus kalian kerjakan. Tapi bukan kepada adiknya, bukan kepada mamanya, tetapi kepada yang lain yang kamu rasa perlu kamu perhatikan. Misalnya, kamu ingin minta maaf sama dia karena pernah kamu bersalah sama dia. Itu kesempatanmu kan? Iya kan? Misalnya, kamu pernah melihat dia memerlukan sesuatu, ya, artinya jangankanlah dulu miskin dikatakan, tapi kamu pikir kamu harus memberikan kepada dia, harus kepada di luar keluarga, boleh? Mau? Itu ada dititipkan sinterklas tadi di bawah pohon terang itu kan banyak kado di situ kan? Ada nggak kado di situ? Di situ ada hadiah itu. Memang ada yang membuka kotak-kotak itu, dibukanya, dipikirnya ada di situ sesuatu untuk diambil. Dilarang mencuri di situ ya, tidak boleh. Kalau untuk diberikan ada, untuk diambil sendiri tidak boleh. Di bawah pohon terang itu ada kado yang harus kita buka, di situ untuk hadiah kalian nanti. Jadi berlombalah menjawab pertanyaan ini. Siap? Tapi jangan jadi lemah karena hadiah itu mau kalian kasih. Karena kalian juga nanti dapat hadiah kok. Mau? Siap? Kelas Joshua? Kelas Joshua? Lemah sekali, nggak siap kalian memberikannya? Kelas Joshua siap? Kelas Mika siap? Kelas Kronika siap? Iya. Jadi ini berlomba saja entah dari manapun. Ada di sini gurunya 2 orang memperhatikan siapa duluan tunjuk tangan. Iya? Yang pertama sekali tidak gampang, tidak susah, sangat mudah-mudah kok. Tapi berlomba cepat. Yang pertama, sebutkan tema Natal malam ini. Siapa duluan tadi? Berdiri, mari. Felix katanya, Felix. Berdiri, mari. Iya. Lukas 2 ayat 15. Marilah kita sekarang pergi ke Betlehem. Berdiri sana. Yang kedua ya. Di mana Yesus lahir? Itu kayaknya ya. Ya, siapa namanya ini? Moses. Di Bethlehem. Bethlehem. Di Bethlehem. Baik. Iya. Apa nama tempat Yesus berbaring? Kamu. Itu
Itu siapa? Beatrice. Oh, si Beatrice. Mari Beatrice. Di Palungan. Di Palungan sana. Iya? Iya. Ini paling mudah lagi. Paling mudah lagi ini ya. Berapa orang guru sekolah minggu? Azalia katanya. Ke depan. Orang. Benarkah itu Ibu? 12 orang? Yeay. Iya. Ini paling mudah lagi. Berapa laki-laki? Berapa laki-laki? Iya. Orang 4 orang 4 orang 4 orang betul, tapi nggak 4 orang laki-laki di dunia ini kan. Ini kan belum nyambung guru sekolah minggu, tapi nggak apa-apa dah. Iya. Ini paling mudah lagi, sangat mudah. Si Gamaliel itu sudah sampai mau langsung lari. Tangannya yang perlu cepat. Tanggal berapa sekarang? Si Niki katanya. Tanggal 17. Tanggal 17 Desember. Iya, 17 Desember. Nggak apa-apa sana. Mudah-mudah kan? Mudah enggak? Mudah. Ada lagi yang paling mudah. 1, 2, 3. Ya, apa yang paling mudah ya? Rata-rata paling banyak ikatan balon di sini. Berarti dia tanggung. Gak tahu soalnya, coba ulangi. Tadi soalnya siapa yang paling banyak bangkunya? Tidak, ya. Tidak ya? Ya, tidak ya? Enggak apa-apa, berdiri di sini aja. Iya. Coba si Gamaliel tadi sudah 7 tangan. Udah sampai mau lari dia. Turun. Pas somal-somal tuh ada ulatun. Merry Christmas. Oh, Gamaliel. Bukan, yang Inang tanya tadi rata-rata paling banyak ikatan balon. Berapa? 3. Ya? Iya. Inang tadi memperhatikan itu semua. Ya. Satu lagi, udah berapa ini? 1, 2, 3. 7. Siap-siap. Ini yang paling mudah lagi. Marga apa pendeta resort?
Sianturi. Marga Sianturi. Marga Sianturi? Iya. Enggak kayaknya. Enggak kayaknya. Marga Utasoid. Utasoid. Hah? Benar. Ya. Utasoid sama Firda Tadi kan udah bicara. Firdaus. Firdaus. Inang tanya sekali lagi. Dari Sianturi, Utasoid sama Firdaus, mana yang betul? Sianturi sama Utasoid. Sianturi sama Utasoid. Baiklah, sana kau sana. Kalau sekolah minggu nggak kenal pendetanya, bahaya ini ya. Masa sampai sudah sekian lama pendeta resortnya nggak dikenal? Harus kenal ya. Guru sekolah minggunya harus dikenal ya. Yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4. Satu lagi. Nah. 2, 10 ya. 10. Inang mau tanya. Biasanya pandangan kita itu kan berbeda-beda ya kan? Tapi nggak apa-apa lah berbeda-beda. Karena ini menyangkut guru sekolah minggu, Inang mau tanya. Dari antara guru sekolah minggu ini yang paling baik siapa? Sana. Kak Ningsih. Kak Ningsih. Kak Ningsih, ya. Ya pokoknya baik banget, soalnya apa ya? Selalu dukung Maulin, terus lembut sama Maulin. Selalu dukung Maulin terus. Iya. Sama nggak pendapat kalian? Sama nggak? Nggak sama semua ya? Baiklah. Jadi Inang tanya, guru sekolah minggu yang paling cantik siapa? Siapa? Inang Nur. Inang Nur. Inang Nur. Oh, nggak ada tong Inang Nur, Kak Nur. Oh, kalau yang diajari bau, kalau yang tua harus manggil Inang. Oh, kalau bau ngajari manggil yang tua harus Inang, nggak boleh Kak Nur. Jadi sekolah minggu mulai hari ini panggil Inang itu Inang Nur, jangan Kak Nur. Setuju? Berarti harus panggil Bang Daniel juga Amang Daniel. Setuju? Jadi siapa lagi? Siapa lagi yang tua? Katanya yang paling apa tadi Nang bilang itu? Yang paling cantik. Yang paling cantik. Inang Nur. Inang Bibel kayaknya. Oke lah, nggak apa-apa, itu pendapat dia ya. Iya, bermacam-macam sana. Tapi ada kok usulannya yang paling bagus memang ya. Jangan Kak Nur katanya, kalau udah tua panggil Inang atau Amang. Begitu, paling tidak ibu atau bapak. Yang dipanggil kakak paling Kak apa? Itu yang gadis-gadis tadi, Kak Sarah, terus Abang Richard, terus ada lagi Kak Jessica, Kak Marta, ya, Kak Tasya, itu yang kakak ya. Iya,
Ini apa ini? Berarti harus diperhatikan guru sekolah minggu ya. Iya, itu harus dipikirkan dan diteruskan karena itu pendidikan untuk anak-anak. Baiklah. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 2. 5 kali 2. Ya, berarti 10, iya kan? Ada lagi yang kurang? Baiklah. Ada lagi yang mau Inang tanya? Buat sekolah minggu pada malam hari ini, siapalah dulu yang bisa memberi pendapat tentang menceritakan aja sedikit aja ceritanya tentang Natal tadi, tema Natal tadi. Inang tadi sudah cerita ke sana kemari. Coba ceritakan ulang apa yang Inang ceritakan tadi sedikit aja. Siapa? Ben Ambarita. Ya. Kalau ini kelas yang paling apa ini? Ya. Ceritanya tentang kelahiran Tuhan Yesus dan gimana Tuhan Yesus lahir. Terus cerita tentang para gembala yang dipanggil sama Tuhan untuk pergi menengok Tuhan Yesus yang baru lahir. Intinya kita merayakan Natal itu bukan karena baju baru atau sepatu baru, kita merayakan Natal untuk hati yang baru dan kelahiran Tuhan Yesus. Iya, mantap. Terima kasih. Dia menceritakan lebih dari yang saya ceritakan. Baiklah. Nah, ini sudah ada 11 orang. Ya, 11 orang. Nah, untuk yang 11 ini Inang mau bilang, siap nggak kalian mengasih hadiah itu kepada orang yang sangat memerlukan hadiah itu? Mau gak melihat? Oh, tentu tidak. Nggak mau dia. Nggak mau dia. Tadi perjanjiannya harus memberikan. Jangan terpaksa ya. Jangan terpaksa. Ada yang tidak siap memberikannya kepada orang lain? Kalau nggak mau memberikannya nggak apa-apa juga kok. Nggak apa-apa. Hanya keikhlasan. Karena tidak boleh juga terpaksa memberi ya. Tetapi Inang mengatakan, nah ini permulaan. Kalian memperhatikan sesama kita. Kalau hadiah yang kalian peroleh juga boleh kalian berikan kepada orang yang sangat kalian anggap perlu mendapatkannya. Orang tua, sih Gamaliel orang tua boleh. Ya, coba yang kepada temannya siapa yang siap memberikannya kepada orang lain? Ada yang mau? Biar Inang ambil dulu ya. Kayaknya tadi di sini ada dititipkan siapa? Ada di sini kado yang dikasih Santa Claus tadi, Bah. Ada kan? Jadi di pohon terang itu harus diberikan kepada orang lain. Nggak boleh ambil sendiri. Kalau mau dibagikan kepada orang lain, pasti ada ya. Nah, Inang mau tengok siapalah kalian yang mau membagikan itu kepada yang lain.
Nggak dipaksa ya, nggak dipaksa. Ikhlas. Bukan ke adik atau mama bapaknya, tapi kepada temannya. Iya. Nah, terima kasih buat apresiasinya mau kontak dengan Inang dengan menjawab ya. Nah sekarang Inang persilakan, apakah kalian bagikan atau disimpan? Disimpan atau dibagikan? Inang mau lihat. Silakan kembali. Sudah semua? Adakah yang membagikannya kepada orang lain? Berapa orang yang membagikannya kepada orang lain? Coba tunjuk tangan yang membagikannya kepada orang lain. Coba datang kemari. Datang kemari lagi. Datang lagi kemari. Yang membagi pada temannya tadi datang lagi kemari. Yang membagi ke temannya bukan ke mama atau ke adiknya. Yang sudah membagikannya kepada temannya datang lagi kemari. Tidak boleh, kalau sudah sempat jangan dikembalikan. Udah. Stop ya. Ya. Yang kamu kasih siapa? Orang random. Yang kamu kasih siapa? Itu. Tuh, yang nunjuk tangan. Teman. Teman. Dari tadi kamu kasih itu. Karena apa kamu kasih dia? Kasihan. 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 Hah? Kamu? Kamu siapa? Arkel. Hah? Arkel. Adikmu? Enggak. Tahu? Alex. Hah? Alex. Siapa itu? Tuh yang Adikmu? Kamu? Mania. Siapa? Mania. Siapa? Mania. Mania. Adik itu? Enggak. Kau? Angel Marpaung, Apamu itu? temanku. Temanmu. Kamu? Elena Sirait. Siapa? Elena Sirait. Apamu itu? Teman. Kamu? Sydney, Apamu itu? teman tari lilin. Tapi tadi pertama enggak kamu kasih, kamu simpan. Hah? Tabu? Karena enggak suka. Jadi karena itu enggak kamu kasih. Karena itu kamu kasih. Oh, berarti kamu enggak ikut. Ayo turun. Iya bukan karena kamu enggak. Kamu enggak ikut. Iya. Ya udah enggak apa-apa. Iya, baiklah. Dia nggak mengasihkannya kepada orang lain karena nggak suka gambarnya katanya. Ya, jadi dia mau menggantikannya. Bukan itu yang mau kita inginkan ya. Yang mau kita inginkan ya, mana tadi Bang Richard? 1, 2, 3. Bagi kepada mereka lagi. Begitulah Tuhan memperhatikan umatnya. Tidak ada kesia-siaan perbuatan baik yang kita lakukan. Jadi ini hanya simulasi kecil untuk memperlihatkan kepada mereka, kita tidak akan pernah rugi berbuat baik. Makanya Tuhan memperhatikan semua orang, baik kelas kecil. Orang yang memperhatikan kelas kecil, hal-hal yang kecil juga akan Tuhan berikan apa yang menjadi hak mereka dari Tuhan, sebab Tuhan itu sangat baik. Tidak ada pekerjaan yang sia-sia di hadapan Tuhan.
Maka marilah kita saling memperhatikan. Mereka juga enggak rugi memberikannya, karena kalian mendapatkan hal yang sama. Terima kasih buat kalian yang sudah memperhatikan temannya. Silakan duduk kembali. Dan ini adalah pelajaran untuk adik-adik ya. Itu contoh bagaimana Tuhan memperhatikan sesama kita manusia. Kalau kita memberi kepada orang yang membutuhkan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dirugikan. Karena Tuhan selalu menjadi Tuhan yang baik, yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Hal yang paling kecil sekalipun akan Tuhan perlihatkan kepada kita, dan hal yang paling besar sekalipun akan Tuhan perlihatkan kepada kita untuk kita peroleh ya. Maka tidak ada ruginya memperhatikan hal-hal yang kecil. Itulah pesan Natal yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan tema Natal ini yang sering sudah kita dengar, yang sering sudah kita baca, dan hampir setiap Natal di semua Natal baik ama, ina, sekolah minggu dan segalanya, hampir tidak pernah luput ayat ini yang menjadi tema Natal Oikumene tahun ini. Karena tetapi kurang diperhatikan, namun hal ini menjadi hal yang paling besar untuk sekarang ini. Karena kita akan memperbaiki mental dan perilaku di tengah-tengah masyarakat kita, maka kita harus peduli. Kalau kita peduli dengan kerajaan Allah, maka kita juga harus peduli dengan perbuatan baik. Tuhan sudah datang menyelamatkan kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan ada selalu untuk kami. Dan Tuhan mengkehendaki kami juga selalu ada buat sesama kami. Seperti ada apa adanya kami Tuhan. Kami ingin selalu Tuhan perhatikan. Dan setiap orang ingin diperhatikan. Dan kami juga layak untuk saling memperhatikan. Terima kasih dari ketidaklayakan kami. Tuhan telah datang untuk melayakkan kami. Atas syukur ini kami akan terus memuji dan memuliakan Engkau melalui kehidupan kami setiap harinya dengan melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya anak-anak-Mu terinspirasi untuk juga melakukan hal-hal yang baik. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian dari buku ND nomor 57 ayat yang pertama dan seterusnya. Ngaju pamuseo di pestai, atu bonito hata Yesusi, tua do ibana si surgoi me batu hitaon, sangaponi debata, dame madi jolma. Klasi rohani debata ajol maon musik. Beta ale dongan tu belemi, ita somba madadana na disi, na tinongos ni para siroai debata amai.
Hasangaponi debata dame madi jolma lasi rohani debata ajolma on muse. Somba nami madihona tubuon Osibo andame tu portibion Sai pasaon maturo nami ondame mi O Jesus Asangaponi debata Dame madijolma Lasni rohani debata ajolma on muse. Nunga jupamu seari pestai Hatu tubuh itu hata Yesusi Tua do ibana siang surgoi mebatu itaon Hasangaponi debata dame madijolma Lasi rohani debata ajolma on muse Beta ale dongan tu belemi Ita somba madadana nadisi Nati nongosi para siroai ematu Hasangaponi debata dame madijolma Lasni rohani debata ajolma on muse. Ayat yang ketiga kita bangkit berdiri. Lomba nami madihona tubuon Osibo andame tu portibion Sa pasaor maturo nami onda memi O Jesus Asangaponi debata dame madijolma Lasi rohani debata ajolma on muse. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersatu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan
dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat Hari Natal buat kita semua. Shalom. Selamat Hari Natal. Demikianlah rangkaian acara ibadah Natal anak-anak kelompok besar. Berhubung karena sudah menunjukkan jam 9 kurang, maka kami mohon kepada Kak Ning atas Ya, berhubung karena udah jam 9, kita akan membagi makanan sambil mempersiapkan perayaan buat adik-adik kepada guru dan seksi sekolah minggu supaya makanan anak-anak dibawa kemari dan snack bagi orang tua. Kepada adik-adik kami sekolah minggu kelompok kecil, karena waktu hari Sabtu adik-adik kelompok kecil sudah dapat makan. Sekarang adik-adik hanya dapat snack dengan orang tua ya. Yang dapat makanan adalah abang-abang, kakak-kakak kelompok besar. Kepada Parhalado, kami mohon kesediaannya untuk memimpin doa makan. Oh ya, kepada Amang Pendeta Resort lah. Amang M. Sianturi, kami mohon Amang supaya dipimpin doa makan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Natal sekolah minggu telah selesai. Mulialah namamu, sukacitalah bagi kami. Makanan tersedia, oleh karena kemurahan-Mu, berkatilah menjadi sumber kesehatan kami. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati makanan dan snack yang disiapkan oleh gereja kita untuk kita semua. Sekarang kita masuk acara hiburan. Iya, kami undang adik-adik kami Bansela. Sembari mempersiapkan band Bansela, sekarang kakak mau kuis untuk kelompok Kronika. Yap, siap-siap kuis untuk kelompok Kronika. Kuis untuk kelompok Kronika, udah dengar nak? Sudah, dengar ya pertanyaannya ya. Angkat tangan dan maju ke depan, oke? Jangan dorong-dorong. Jangan dorong-dorong ya. Oke, pertanyaannya. Pertanyaannya. Di mana alamat gereja kita?
Siapa itu? Siapa Kak Marta? Roma. Roma. Oh Roma. Sini Roma. Bagi adik-adik kami yang sudah selesai makan, tempat sampahnya ada di belakang ya. Jalan Pulau Belitung nomor 6. Jalan Pulau Belitung nomor 6. Catat ya Bang? Iya. Iya, catat ya Bang. Makasih Roma. Kak Marta nanti hadiahnya ya Kak Marta. Ya, sekarang pertanyaan untuk kelas Mika. Siap-siap. Ya. Siap-siap kelas Mika. Sudah. Guru kelompok Ayub ada 2. Siapakah itu? Siapa? Itu yang kembar. Kaila sini, Kaila. Sini. Kak Sarah sama Kak Sinta. Kak Sarah sama Kak Sinta. Iya, benar. Nanti hadiahnya ya, terima kasih, benar. Pertanyaan untuk kelompok Joshua, Nak. Sudah siap? Sudah siap? Iya, untuk kelompok Joshua. Pertanyaannya, nggak usah dari Nats, nggak usah. Iya. Kakak lama-lamain karena mereka masih makan yang mau tampil. Sudah? Hah? Mulai kapan ibadah sekolah minggu masuk jam 7.30 setelah Natal ini? Mulai kapan? Natali sini. Tanggal 22. 22 apa? Tanggal 22 Desember. Iya. Tanggal 22 Desember kita sudah masuk sekolah minggu jam 7.30 hanya sekali saja. Tanggal 25 juga kita masuk jam 7.30, kita tukar kado. Kemarin waktu kelompok kecil sudah disampaikan oleh Kak Yosi, dan tanggal 29 juga kita masuk jam 7.30 hanya ya. Tanggal 25 kita jam 7.30, tanggal 29 jam 7.30, sekolah minggu hanya sekali saja. Ya sayangnya, jangan lupa tanggal 25 kita tukar kado. Iya. Oh iya, cross kadonya biayanya baca di grup ya sayangnya. Jadi nanti mulai tanggal 25 tukar kadonya, tanggal 22-nya sudah sekolah minggu, nggak sore lagi. Jadi kita udah masuk pagi. Oke, sembari menunggu, adakah laporan siapa tadi dari kelompok Kronika yang paling tertib? Kak Marta, Kak Marta, adakah tadi? Sini Kak, sini Kak. Ya, yang paling tertib. Apakah sama dengan mereka Nur? Ini Kronika tadi. Iya, tadi
sudah disampaikan dua orang yang paling tertib dari Inang itu, Nyonya Simangunsong Berusi Hombing. Dua orang setiap kelas. Jadi kakak sudah nerima laporan dari Kak Marta, sebenarnya semua tertib, semua sudah tertib. Ada tapi ada yang lebih tertib dari yang tertib ya. Oke, setuju kita ya? Jangan diprotes nanti Kak Nur. Aku juga tertib kok, semua tertib. Tapi dicari yang lebih tertib. Iya, yang tidak keluar-keluar seperti yang dibilangin Nang Bibel Pro itu tadi, yang enggak keluar-keluar, yang mau mendengarkan, yang mau menjawab, ya. Yang tertib dicatat ya, Bang. Ya, kelompok kronikanya ada Jesslyn Nenggolan, ada Jesslyn, dan ada Ben Ambarita, dari kelompok kronika. 3 apa 2? 3, 1 dari sekolah minggu, 2 dari orang tua. Kan 6 hadiah tadi ya, 2, tapi dari kita kan ada 1 lagi. Tadi pertanyaan 2 Kak hadiahnya. Oh gitu? Iya. Oke. Kak, 1 lagi katanya Abang Daniel yang tertib Kak. Iya. Ya? Setiap kelas 3 orang. Jeremy Sidauruk. Ya, Jeremy Sidauruk. Oke, Terus kelompok kronika, mana Kakak Sarah? Sini Kak. Sinilah. Iya. Yang ini iya, ini enggak. Siapa? Ini si Roland. Roland. Satu lagi? Roland perempuannya. Meyer. Meyer. Ya udah yang ini dah. Yang ini nih ya. Tambahannya si Roland. Jadi agak alot antara yang ini tadi. Banyak yang tertib dan semua tertib, tapi masih ada tadi yang ngomong-ngomong, ada tadi yang keluar-keluar, ya. Guru sekolah minggunya tadi memperhatikan. Dari kelompok Mika ada Rahel Sijabat, ada Stephen Sibro, mana Stephen? Oh makan. Terus ada Gerald Ciburian, mana dia? Iya, lagi makan ya. Iya. Oke, sekarang kelompok Joshua. Iya, Kak. Berdebar-debar jantungnya Kak Yosi. Menurut laporan dari Kak Yosi, yang pertama ada yang paling tertib dari antara yang tertib, semuanya tertib. Ada Asera Hutapea, ada Josia Siahaan, ada Roland. Sudah? Oke, ayo adik-adik sambil menikmati apa yang disiapkan oleh gereja, kita menyaksikan penampilan dari Bansela dengan judul Hai Dunia Gembiralah dan Dari Pulau dan Benua. Cek. 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 Cek.
Cek, iya, sangat sungguh luar biasa sekali. Ban Sela, Kak Nur kira tadi ban serap, totonya ban Sela, hebat luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi Kak dong. Nur, itu buat inisial bibit-bibit mereka. gereja HKBP Denpasar yang sangat luar biasa sekali. Ternyata ada rupanya singkatan ban Sela itu. Ya Beatrice ya? Iya. Bisa kakak bacain? Oh Boleh. bisa. Beatrice. Beatrice. Yang mana Beatrice orangnya? Iya. Ada Angel. Gini Jel. Ya tinggi nak eso. Tinggi, Tangan tinggi. tinggi. Iya. Ada Nathan. Tan, berdiri Tan biar kelihatan Tan. Iya. Ya gitu dong. Ada Niki. Ada Niki. Iya, ada Niki. Ada Cynthia. Ada Elena. Weh, pemain gitar kamu Lena ya. Kamu melodi apa bass sih Lena? Oh, dua-duanya. Hebat sekali dua-duanya. Ada Leo. Leo. Hey, hebat. Ada Arcel. Tinggi tangannya. Bang. Nak. Iya. Iya. Tepuk tangan sekali lagi buat Bansela. Terima kasih. Sekarang kita akan menyaksikan penampilan tarian dari kelompok Kronika. Selesai tarian kelompok Kronika, adik-adik kami dan hip hop ya, siap-siap ya. Halo, kesini lah. Halo. Mau ngapain? Ini yang mana sekarang Tasya? Sekarang yang tarian kelas Monika. Terus ini nih. Tarian kelas Monika nanti. Ini kuisnya? Oh, enggak ada. Kan sekarang ini Mas. Monika ini. Merry Christmas. DJ Soy Mix. DJ Jam.
Iya, sekali lagi ya. Yang di depan mundur ke belakang, yang di belakang maju ke depan. Kalau tidak muat di belakang, tetap di depan sini. Geser, geser. Bastian, geser kemari lagi biar temannya muat. Yuk. Sudah? Yuk, musik Amang. Merry Christmas.
Yeay, kurang banyak tepuk tangannya. Bubere Iya. kami senonong dope orang tua nomor satu Pak. Marto Pak maju kamu Marto Ya, Pak. silakan duduk adik-adik. Ya, terima kasih. Hebat, sangat sungguh luar biasa anak-anak sekolah minggu HKBP Denpasar. Yang teratur, Keren, yang di depan keren, dulu baru di keren. belakang. Yuk. Setelah tarian-tarian yang sangat luar biasa, bansela yang sangat luar biasa, ada lagi yang sangat luar biasa. Penampilan dari Dance Hip Hop. Kami persilakan. Kasih tepuk tangan yang meriah Bapak, Mama. Yeay. Setelah Dance Hip Hop, bersiap-siap tarian kelas Mika. Of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. All I want for Christmas is you. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Don't care about the present underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking there upon the fireplace. Santa Claus will make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you, Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. And when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss him once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year.
once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. Santa Claus is coming to town. Luar biasa. Iya. Iya, itu tadi penampilan dari dance hip hop Azalia dan kawan-kawan. Kok sudah mau dipanggil tadi namanya? Halo? Halo, hip hop. Kemari dulu, yuk sini. Come on. Wih, luar biasa sekali. Berapa bulan ini kalian latihan sayang? 3 minggu. Berapa lama Kay? Sini dulu Kay. Mic-nya nggak sampai. Ini Sini, mic-nya sini. nggak sampai loh. Yuk. Berapa? 2 minggu. 2 minggu. Wow, luar biasa 2 minggu. Ada Kayla Situmorang. Angkat tangan dong Kayla. Jangan, orang cantik kok. Ada Kayla Situmorang, ada Olin. Kamu deg-degan ya Lin? Lumayan. Ada Gwyneth Arianja, ada Azalia Pardede, ada Angel Marpaung. Semua dada ya. Oke, terima kasih, hormat. Makasih. Silakan, hebat sangat sungguh luar biasa mereka. Halo Mika. Sudah siap? Sudah siap sayang? Oke, silakan kita menyaksikan tarian dari kelompok Mika. Yang teratur. Ayo. Itu adek, awas, aduh. Adek, jangan diinjek. Gendong dia, kasih mama nak, kasih mama sayang. Iya. Naik, Maju yuk, nak, maju Hen. yuk. Ayo Hendri, maju. Jangan lari-lari. Setelah tarian kelompok Mika, bersiap-siap nanti band Ambarita. Judul lagu Joy to the World. Sudah? Oke, musik Amang. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish
seperti perjanjian kita yang di depan ke belakang. Ya, ke belakang ya. Yang di belakang ke depan ya, Nak. Angel. Musik Amang. Musiknya Amang, mau lihat ya? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish
Iya, luar biasa ya kelompok Mika. Iya, sekarang boleh dipersilakan duduk. Yang depan dulu. Bersiap-siap penampilan band Ambarita. Setelah band Ambarita, tarian kelompok Joshua. Acel, Acel, Bang Arcel. Ntar dulu. Kak Tasya, mana mic-nya Kak Tasya? Sebentar Bang ya. Si Tasya. Mic-nya ada? Ada. Amang, keyboardnya belum nyambung ke atas. Cek, oke. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rock hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Thank you. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Terima kasih adik kami band Ambarita yang diiringi oleh Acel Marpau. Selanjutnya siap-siap tarian kelompok Joshua. Silakan. Setelah kelompok Joshua, penampilan dari adik kami Alicia Sidabutar. Iya, ayo kelompok Joshua. Yo. Iya, kata gurunya yang cewek di belakang. Wih, kapan kalian ini? Wih, luar biasa.
Yang cowok di depan. Ih. Kesini. Satya, Abang. Satya, geser Loh. sini nak. Ye. Geser ke sini. Parendra, geser sini. Terus. Lagi. Terus. Ya, jangan mepet-mepet. Udah. Yang ceweknya sudah. Sudah, Amang, silakan musiknya dipasang, Amang. Terima kasih. Christmas.
DJ Tomski. Yeay. Ayo, yang di depan di belakang, ke belakang, yang di belakang ke depan. Baris 2 cukup ini. Cukup itu baris 2, cewek-ceweknya geser lagi ke sini. Amang Inang, perlu kami beritahukan kepada kita semua bahwa ini adalah kelompok Joshua ini. Inilah Natal terakhir bagi mereka untuk tahun ini. Karena mereka nanti pas kebaktian Padang akan kami berangkatkan ke remaja. Untuk itu adik-adik Joshua, berikan yang terbaik. Ya, berikan yang terbaik. Hai. Sudah, barisannya udah nak? Oke. Ayo dilebarin lagi yuk. Geser ke sini sedikit lagi kalau masih sempit-sempit. Geser sini, masih muat kok. Sudah? Udah? Oke. Sekali lagi ya Amang, tolong musiknya diputar, makasih.
Tepuk tangan yang meriah Amanginang untuk adik-adik kelas Joshua yang terakhir Natal di sekolah minggu tahun hari ini. Yuk, silakan bersiap-siap. Adik kami Alicia Sidabutar. Tes. Ya. Setelah Alicia, Bansela ya. Kamu udah makan toh? Udah diisi bensinnya toh? Good, tos. Oke, Bang Noel, musiknya Bang. Mentari berubah merah dan awan gelap menutupi jagat raya. Ada hati yang menjerit mengharapkan kasih sayangmu. Di antara beban hidup yang kian berat dan tantangan hidup yang semakin menyerang, ku cari kuasamu, ku cari di dalam doaku. Lihatlah getir hatiku Tuhan, ku sabut dan ku sabut namamu ya Bapa. Ku ketuk dan ku ketuk di dalam namamu ya Tuhan, hanya di dalam namamu. Dan tiada yang dapat memberikan kelegaan di dalam kebimbangan, menghimpit di hatiku tak berdaya Tuhan. Pegang tanganku dan berjalanlah kau di depanku selalu Tuhan, agar di dalam setiap langkah aku tahu Tuhan Engkau besertaku. Di antara beban hidup yang kian berat dan tantangan hidup yang semakin menyerang, ku cari kuasamu, ku cari di dalam doaku. Lihatlah getir hatiku Tuhan, ku sabut dan ku sabut namamu ya Bapa.
ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu. Dan tiada yang dapat memberikan kelegaan di dalam kebimbangan, mengimpit di hatiku tak berdaya Tuhan. Pegang tanganku dan berjalanlah Kau di depanku selalu Tuhan, agar di dalam setiap langkah aku tahu Tuhan Engkau besertaku. Agar di dalam setiap langkah aku tahu Tuhan Engkau besertaku. Makasih. Yeay. Makasih ya Alicia. Adik-adik yang di atas turun. Jangan diganggu abang-abangnya yang lagi syuting-syuting itu loh, Nak. Ayo, ayo, sayang, turun, ayo, Nak. turun. Masih ada yang di atas. Kasihan Abang Joy sama teman-temannya. Oke. Duduk, Nak, duduk. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menyaksikan kembali Bansela, Metre, Nunga Jepang Musai Ari Pestai, dan We Wish You Merry Christmas. Silakan. Cek, cek. Tes. Setelah ini penampilan yang paling terakhir kita akan saksikan nanti yang tidak pernah latihan, yang tidak ada di acara. Mereka latihan diam-diam tanpa sepengetahuan adik-adik sekolah minggu. Ayo sebelum kita bagi-bagi hadiah ya, bingkisan dari gereja. Sudah siap saya? Cek. Oke. Inilah dia, Bansela. Tepuk tangan yang meriah. Dangarung nomor tobat. Ih. Kok nggak bertepuk tangan? Gitu dong, kasih semangat buat temennya. Oke, silakan.
tes. Terima kasih. Silakan duduk. Ye. Keren, 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 keren. Thank you. Thank you. Thank you. Iya. Adik-adik, sebelum kita bagi bingkisan, ada beberapa orang yang mau menari. Kelompok apa itu? Ya, kelompok apa itu nggak tahu. Nggak ada kelompoknya di sekolah minggu. Nggak ada kelompok. Tadi Kronika udah, Mika udah, Joshua udah, hip hop udah, Bansela udah. Loh, sekarang siapa sih? Siapa? Siapa? Oh, terima kasih Mama. Tahu mamanya. Ayo, guru dan seksi sekolah minggu, Inang Dewan, Amang Pendeta, dan Inang Bibel Pro. Come on, come on, come on, come on. Sini, sini, ayo, ayo. Ayo semua ke Teman-teman, panggung. sini, Ayo, Kak. sini. Sini, ayo guru sekolah minggu, seksi sekolah minggu. Yo, Inang Dewan, Amang Pendeta Sianturi tadi ada. Inang Bibel Pro ada tadi. Mari kita. Hah. Adik-adik. Begini dengar dulu ya. Baru nanti kasih ini ya. Teriakan yang paling meriah. Kan selama 3,5 bulan ini kita latihan, ya kan? Jadi sekarang waktu itu abang dan guru sekolah minggu, kakak guru sekolah minggu, ada yang bilang, kau diam, masa sih kau nggak mau diam? Pergi ke sini, ribut aja kerjanya, ribut aja kerjanya. Jadi kami mau minta maaf ya, kami minta maaf dengan tarian ini ya, ya kasih, iya sudah lengkap semuanya. Ayo tarian kelompok Mika, musik, mana? Tunggu dulu, Inang Bibel mana? Ayo Inang Bib, iya. Mana Amang Pendeta Resort tadi? Udah pulang? Oh iya. Ya, bagi adik-adik yang mau ikut menari dengan kakak dan abang guru sekolah minggu, sini. Kelompok kecil, kelompok besar, yang penting tahu tarian kelompok Mika. Yuk. Ada Amang Paniroi? Masih ada? Amang Sigalingging? Masih ada Amang? Kalau masih, oh udah pulang. Oke, thank you. Oke, musik tarian kelompok Mika ya. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish
Oke. Begitulah itu ya. Entah apapun itu, senanglah hati kita ya. Iya, mohon maaf kalau ada yang kurang lebih ya. Jadi demikianlah rangkaian acara perayaan Natal anak sekolah minggu HKBP Denpasar, kelompok Kronika Mika Joshua, baik di dalam ibadah maupun di dalam perayaan ini. Saya Nyonya Sintua Eha Simanjuntak Boru Hutasoid dan saya Daniel Marpau. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama di dalam perayaan ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semuanya. Amin. Adik-adik semuanya duduk di bangku masing-masing supaya guru-guru sekolah minggu. Oh